Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam kajian seputar ekonomi syariah, dan kali ini kita masih membahas seputar perdagangan. Akan tetapi yang kita bahas hari ini adalah bentuk-bentuk perdagangan atau jual beli yang dilarang dalam Islam. Pada dasarnya jual beli itu dibolehkan atau sah-sah saja dalam Islam. Akan tetapi ada pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan perdagangan itu tidak dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Nah, ada pelaku yang melakukan kegiatan ekonominya dengan cara mencari keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat atau pembeli, dengan cara melakukan kecurangan atau melakukan penipuan. Dalam fikih muamalah disebut dengan tadlis. Apa itu tadlis? Tadlis itu adalah kegiatan jual beli di mana pembeli tidak mengetahui informasi barang yang dibeli secara komplit, sehingga ketika barang itu dibeli kemudian merasa dirugikan atau merasa tertipu. Ada 4 bentuk tadlis yang ada dalam fikih muamalah. Bentuk jual beli terlarang yang pertama adalah menyembunyikan kualitas barang. Ketika seorang pedagang ingin melakukan jual beli kemudian terdapat cacat dalam barang yang akan dijualnya, maka jangan disembunyikan. Kalau cacat, biasanya orang membuat kriteria objek dagangannya itu dengan ada grade-grade. Ada grade A harganya lebih tinggi dan ada grade B. Nah, jangan disembunyikan cacatnya. Misalnya ketika menjual handphone second, kalau ada rusak, jelaskan kerusakannya. Jangan disembunyikan, karena ini terlarang dalam Islam. Atau menjual mobil bekas. Jangan mobilnya ternyata sudah pernah tabrakan, kemudian dijual, disembunyikan seolah tidak pernah terjadi apa-apa, tidak terjadi kerusakan apa-apa pada mobil itu. Nah, dalam Islam itu harus dilakukan dengan cara transparan agar jual belinya mendapatkan keberkahan dari Allah. Jadi teman-teman kalau melakukan jual beli, lakukanlah dengan cara jujur. Kalau kualitasnya A, katakan kualitasnya A. Kalau kualitasnya B, katakan bahwa ini adalah kualitas B. Jangan dicampurkan. Pernah pada suatu hari Rasulullah melakukan sidak ke pasar, kemudian beliau memasukkan tangannya ke onggokan korma, kemudian ditemui tangannya basah karena pada bagian bawahnya itu ternyata ada di onggokan korma itu yang kualitas yang paling bawahnya tidak bagus. Kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa dicampur antara kualitas yang tidak bagus dengan yang bagus? Jadi transparansi dalam jual beli itu sangat penting, dan ini juga menjadi strategi marketing agar pembeli menjadi loyal, agar orang kemudian menjadi pelanggan tetap karena senang dengan barang dagangannya. Jadi tidak boleh melakukan kecurangan atau penipuan dalam bentuk kualitas. Yang kedua, tidak boleh melakukan jual beli dengan cara mengurangi takaran atau timbangan atau curang dalam kuantitas. Ada orang yang berjual beli karena ingin memperoleh keuntungan besar kemudian mengurangi meteran. Yang tadinya 1 meter dikurangi sedikit agar dapat untung. Atau 1 kilo dikurangi sedikit. Nah, ini tidak boleh di dalam Islam, karena itu adalah perbuatan dosa, merugikan orang lain, dan tidak mendapatkan berkah. Dalam jual beli tentu kita mencari keberkahan. Yang ketiga adalah melakukan kecurangan dalam bentuk harga. Di mana letak kecurangan dalam bentuk harga? Biasanya ini dilakukan dalam rangka memanfaatkan ketidaktahuan pelanggan. Ada orang yang mungkin baru datang ke suatu daerah kemudian minta diantarkan misalnya kepada tukang ojek atau angkot, minta diantarkan ke tempat tertentu, lalu mematok harga yang tinggi karena yakin dengan pendatang baru yang tidak tahu informasi berapa ongkos ke tempat yang dituju. Nah, ini tidak boleh. Karena ketika si pengorder tahu bahwa harga sebenarnya tidak seperti itu, maka akan merasa terzalimi, merasa tertipu. Ini tidak boleh di dalam Islam. Yang keempat adalah melakukan penipuan dalam bentuk penyerahan, waktu penyerahan. Nah, ini juga tidak boleh.
Apa contohnya? Biasanya tukang jahit atau profesi-profesi lain yang membutuhkan waktu untuk menyiapkan suatu produk, menerima objek atau jahitannya sementara dia yakin tidak bisa menyiapkannya pada waktu yang ditentukan. Ini tidak boleh. Dijanjikan 1 minggu, ternyata dia sebenarnya tidak mampu menyiapkannya 1 minggu. Nah, ini seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kita sudah benar-benar berharap, kita menjahit baju misalnya, antar ke tukang jahit, kita berharap dan memang sangat perlu untuk 1 minggu yang akan datang, oleh si penjahit dikatakan bersedia. Padahal dia tahu bahwa dia tidak akan mampu menyiapkan jahitan itu dalam waktu 1 minggu, tapi karena ingin memperoleh keuntungan tetap diterima juga. Atau menerima pesanan catering atau apa yang pada dasarnya dia tidak mampu menyiapkannya, tapi diterima juga karena tidak mau menolak keuntungan. Ini tidak boleh dilakukan karena akan menzalimi dan membuat orang lain dirugikan. Nah, ini bentuk-bentuk jual beli yang tidak boleh dilakukan di dalam Islam. Jadi ada 4 ketentuan tadi. Tidak boleh melakukan kecurangan dalam bentuk kualitas, tidak boleh melakukan kecurangan dalam bentuk kuantitas, tidak boleh melakukan kecurangan dalam bentuk harga, dan tidak boleh melakukan kecurangan dalam bentuk waktu penyerahannya. Nah, semoga ini bermanfaat, mudah-mudahan ini tidak dilakukan sehingga jual beli yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.